Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube JRW Studio, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Di bawah langit senja Kulon Progo, sebuah tragedi berdarah hati terjadi. Seorang ibu tua meraung, memohon ampunan dari menantunya yang kejam. Lihatlah bagaimana menantu sombong itu tega menendang tubuh rentanya. Namun, Allah tidak tidur. Lihatlah bagaimana balasan instan itu datang, menghancurkan kesombongan Elsa. Apa yang sebenarnya terjadi di dapur bambu itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Jauh di pedalaman Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, tertidur sebuah dusun kecil yang asri bernama Dusun Kaligono. Di Dusun Kaligono ini, waktu seolah berhenti berdetak, membiarkan alam merangkul erat kehidupan sederhana para penduduknya. Dusun Kaligono terletak di perbukitan menoreh, terkenal dengan pemandangan sawah terasering yang hijau membentang luas, memanjakan mata siapa saja yang memandangnya. Udara di Dusun Kaligono sangatlah sejuk, berbeda jauh dengan udara kota yang panas dan penuh polusi. Di setiap sudut dusun, terdengar suara gemericik air sungai yang jernih, mengalir deras membelah desa. Di Dusun Kaligono, kehidupan mengalir tenang, laksana air sungai yang tak pernah lelah mengalir. Para penduduknya hidup rukun, saling gotong royong, dan menjaga tradisi leluhur dengan sangat baik. Disinilah, di salah satu sudut Dusun Kaligono, berdirilah sebuah rumah panggung sederhana berdinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Rumah Ibu Aminah. Begitulah warga desa mengenalnya. Dinding bambunya yang usang menceritakan kisah tentang bertahun-tahun pengabdian. Atap rumbianya yang mulai bocor di sana-sini seringkali membuat Ibu Aminah harus meletakkan ember-ember di dalam rumah saat hujan turun deras. Namun, bagi Ibu Aminah, rumah ini adalah istana baginya. Di dalam rumah inilah, asap tipis selalu mengepul dari celah-celah atap rumbia setiap pagi dan sore hari, menandakan denyut kehidupan di dalamnya. Asap yang mengepul dari tungku kayu bakar yang selalu menyala itu, membawa aroma masakan sederhana namun penuh cinta, aroma yang mengingatkan siapa saja pada kasih sayang seorang ibu. Tungku kayu bakar itu, yang selalu menyala terang, adalah pusat kehidupan di dapur bambu Ibu Aminah. Asap yang dihasilkannya, meskipun terkadang membuatnya batuk, tidak pernah membuatnya berhenti memasak untuk Rian, putra tercintanya. Asap itu adalah lambang kasih sayang, lambang dari setiap doa yang Ibu Aminah panjatkan di setiap masakan-masakannya. Asap dapur bambu itu juga membawa kenangan-kenangan lama, kenangan tentang Rian kecil yang selalu berlarian di halaman rumah, kenangan tentang almarhum suaminya yang selalu membantu memperbaiki rumah panggung mereka. Asap itu adalah saksi bisu dari setiap suka dan duka yang dialami Ibu Aminah di rumah sederhana ini. Asap itu adalah pelipur lara, pembawa kedamaian, dan pengingat akan kasih sayang Allah yang tiada tara. Di setiap helaan napasnya, Ibu Aminah selalu bersyukur atas setiap asap yang mengepul dari dapurnya, bersyukur atas kesempatan untuk terus mengabdikan hidupnya untuk Rian, bersyukur atas setiap doamu yang dikabulkan Allah. Asap dapur bambu Ibu Aminah adalah asap penuh berkah, asap penuh cinta, asap yang tak pernah lelah membawa harapan-harapan indah. Di Dusun Kaligono Kulon Progo ini, asap dapur bambu Ibu Aminah adalah asap yang selalu menyinari hati Ibu Aminah. Ibu Aminah adalah sosok ibu yang penuh kasih dan lembut hati, seorang ibu yang hatinya luas samudera. Wajahnya yang keriput menyimpan sejuta cerita tentang perjuangan membesarkan Rian seorang diri sejak suaminya berpulang belasan tahun silam. Ibu Aminah, meskipun hidup dalam kesederhanaan, tidak pernah sekalipun mengeluh. Ia selalu tersenyum tulus, senyum yang mampu menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Ibu Aminah adalah sosok yang kuat, seorang janda tua yang mampu menghidupi Rian dengan tangannya sendiri. Sehari-hari, Ibu Aminah menyambung hidup dengan berjualan kue tradisional di pasar desa, sementara Rian bekerja serabutan sebagai buruh tani. Meskipun hidup serba pas-pasan, kasih sayang Ibu Aminah kepada Rian tidak pernah surut. Segala jerih payah dan lelahnya sirna setiap kali melihat senyum di wajah putra tercintanya.
Ibu Aminah rela bekerja dari pagi hingga petang, memikul beban berat di pundaknya, demi melihat Rian tumbuh sehat dan bahagia. Tangan Ibu Aminah yang kasar, penuh dengan luka-luka kecil karena bekerja di pasar dan di dapur, tidak pernah lelah memberikan kasih sayang kepada Rian. Tangan-tangan itulah yang selalu mengelus kepala Rian dengan lembut. Tangan-tangan itulah yang selalu memasakkan masakan istimewa untuk Rian. Tangan-tangan itulah yang selalu mendoakan kebahagiaan Rian di setiap sujudmu. Kasih sayang Ibu Aminah adalah kasih sayang yang murni. Kasih sayang yang tidak pernah mengharapkan balasan apa-apa. Ibu Aminah hanya ingin melihat Rian bahagia, melihat Rian hidup layak, melihat Rian menjadi anak yang saleh dan berbakti. Ia tidak pernah memaksakan kehendak kepada Rian, selalu mendukung setiap keputusan Rian, dan selalu ada untuk Rian dalam keadaan apapun. Hati Ibu Aminah adalah hati yang pemaaf, hati yang penuh dengan cinta, hati yang tak pernah lelah mengampuni kesalahan Rian. Ia selalu mengajarkan Rian untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Mu, untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan untuk selalu menjaga kehormatan keluarga. Rian adalah dunia bagi Ibu Aminah. Tanpa Rian, kehidupan Ibu Aminah akan terasa hampa dan tidak bermakna. Rian adalah penyemangat hidup Ibu Aminah, penyejuk hati Ibu Aminah, dan harapan masa depan Ibu Aminah. Kasih sayang Ibu Aminah kepada Rian adalah kasih sayang yang tak terbatas, kasih sayang yang mampu melampaui segalanya. Di setiap doamu, Ibu Aminah selalu memohon kepada Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada Rian, untuk melindungi Rian dari segala bahaya, dan untuk menjadikan Rian anak yang saleh dan berbakti. Kasih sayang Ibu Aminah adalah kasih sayang seorang ibu yang tiada tara, kasih sayang yang tak akan pernah pudar dimakan usia. Kebahagiaan terbesar Ibu Aminah adalah saat Rian menyampaikan niatnya untuk meminang seorang gadis kota bernama Elsa. Hati Ibu Aminah berbunga-bunga, membayangkan rumah sederhananya akan semakin hangat dengan kehadiran seorang menantu. Harapan-harapan indah mulai bermunculan di pikiran Ibu Aminah, membayangkan Elsa, gadis kota yang cantik dan modern, akan membawa keceriaan dan warna baru di rumah panggung mereka yang usang. Tanpa ragu sedikit pun, Ibu Aminah menguras seluruh tabungan hari tuanya yang dikumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, demi membiayai pernikahan Rian yang layak. Tabungan itu, yang didapat dari setiap rupiah keuntungan penjualan kue tradisional di pasar desa, adalah lambang pengorbanan Ibu Aminah, lambang dari setiap tetes keringat dan lelahnya selama ini. Bagi Ibu Aminah, kebahagiaan Rian adalah segalanya, dan ia rela berkorban apa saja demi melihat putranya bahagia bersama pasangan pilihannya. Ibu Aminah membayangkan betapa indahnya masa depan mereka. Ia berharap Elsa, menantu pilihannya, akan menjadi pelengkap kebahagiaan di rumah mereka, menjadi teman baginya di hari tua, dan bersama-sama merawat rumah panggung mereka yang penuh kenangan. Ia membayangkan bagaimana Elsa akan membantunya memasak di dapur bambu yang berasap, bagaimana Elsa akan menemaninya pergi ke pasar desa, bagaimana Elsa akan merawatnya saat ia sakit. Harapan-harapan itu begitu kuat, begitu murni, seperti embun pagi yang menetes di dedaunan bambu, memberikan kesegaran dan semangat baru di hati Ibu Aminah. Ia sudah menyiapkan segalanya dengan penuh cinta, dari kamar pengantin yang sederhana namun nyaman hingga masakan-masakan istimewa untuk menyambut sang menantu. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi Elsa, ingin membuat Elsa merasa diterima dan dicintai di keluarga kecil mereka. Harapan-harapan Ibu Aminah adalah harapan-harapan yang tulus, harapan-harapan seorang ibu yang selalu ingin melihat anaknya bahagia. Namun, di balik asap dapur bambu yang selalu mengepul itu, tersimpan sebuah kekhawatiran kecil di hati Ibu Aminah. Kekhawatiran itu, meskipun kecil, terkadang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Ia tahu betul perbedaan latar belakang antara Elsa yang terbiasa dengan kehidupan kota yang serba modern dan Rian yang hidup dalam kesederhanaan desa. Ia takut Elsa tidak betah tinggal di rumah mereka yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Takut Elsa tidak bisa beradaptasi dengan tradisi desa yang masih kental. Takut Elsa tidak bisa menerima Rian apa adanya. Kekhawatiran itu semakin besar saat memikirkan bagaimana Elsa, gadis kota yang cantik dan elegan, akan hidup dalam kesederhanaan di rumah panggung mereka yang usang. Ia takut Elsa tidak bisa menerima keadaan rumah mereka. Takut Elsa merasa tidak nyaman dengan kehidupan desa yang serba terbatas.
Kekhawatiran itu semakin bertambah saat memikirkan bagaimana reaksi Elsa saat melihat rumah mereka, saat merasakan udara desa yang sejuk namun terkadang menggigit kulit, saat mendengar suara-suara alam yang asing bagi telinganya. Meskipun demikian, Ibu Aminah selalu berusaha menepis kekhawatiran itu. Ia percaya bahwa cinta Rian dan Elsa akan mampu mengatasi segala perbedaan, percaya bahwa cintamu itu akan memberikan kekuatan kepada Elsa untuk beradaptasi dengan kehidupan desa, percaya bahwa cintamu itu akan membuat Elsa menerima Rian apa adanya. Ibu Aminah juga percaya bahwa Elsa adalah gadis yang baik dan akan bisa menerima kehangatan kasih sayang Ibu Aminah. Dengan penuh harap dan doa, Ibu Aminah melangkah maju menuju hari bahagia Rian, bersiap menyambut menantu pilihannya dengan tangan terbuka dan hati yang tulus. Ia berharap Allah akan memberkahi pernikahan Rian dan Elsa, akan memberikan kebahagiaan kepada mereka, dan akan menjadikan mereka keluarga yang rukun dan damai. Ibu Aminah percaya bahwa doamu yang tulus kepada Allah akan selalu didengar dan dikabulkan. Harapan Ibu Aminah adalah harapan yang kuat. Harapan seorang ibu yang selalu percaya pada kekuatan Allah. Di dapur bambu yang berasap itulah, Ibu Aminah menghabiskan sebagian besar waktunya. Asap-asap yang mengepul dari tungku kayu bakar yang selalu menyala itu, seolah-olah mengikuti setiap langkah Ibu Aminah, mengiringi setiap pekerjaannya, mengukir setiap doa-doamu di dinding-dinding bambu rumah panggung mereka. Tungku kayu bakar itu, yang selalu menyala terang, adalah saksi bisu dari setiap kasih sayang Ibu Aminah, lambang dari setiap pengorbanan Ibu Aminah, dan pembawa kehangatan di rumah mereka yang penuh kenangan. Ibu Aminah menyayangi dapur bambu ini, meskipun asapnya seringkali membuatnya sesak napas. Bagi Ibu Aminah, dapur bambu ini adalah pusat kehidupan di rumah mereka, tempat di mana kasih sayang dan pengorbanan selalu bermula. Ia berharap asap dapur bambu ini akan selalu mengepul di rumah mereka, lambang kehidupan yang penuh cinta dan harapan, lambang dari setiap doa-doamu yang dipanjatkan di setiap masakan-masakannya. Asap dapur bambu Ibu Aminah adalah asap yang penuh makna, asap yang penuh cinta, asap yang tak pernah lelah membawa harapan-harapan indah. Kasih sayang Ibu Aminah adalah kasih sayang yang tulus, tanpa pamrih. Kasih sayang Ibu Aminah kepada Rian adalah kasih sayang seorang ibu yang tiada tara, kasih sayang yang tak akan pernah pudar dimakan usia. Ia tidak pernah mengharapkan balasan apa-apa dari Rian dan Elsa. Ia hanya ingin melihat mereka bahagia, melihat mereka hidup rukun dan damai, melihat mereka selalu saling mencintai dan menyayangi. Kasih sayang itulah yang menjadi kekuatan Ibu Aminah untuk terus berjuang, untuk terus bekerja keras, untuk terus memberikan yang terbaik bagi putra tunggalnya. Kasih sayang itulah yang membuat Ibu Aminah rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Rian, rela memeras keringat di pasar desa, rela menahan lapar dan haus, demi melihat Rian tumbuh sehat dan bahagia. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya adalah kasih sayang yang tak terukur, kasih sayang yang mampu melampaui segalanya. Kasih sayang yang mampu membuat seorang ibu rela melakukan apa saja demi kebahagiaan anaknya. Kasih sayang Ibu Aminah kepada Rian adalah bukti nyata dari keajaiban kasih sayang seorang ibu. Pesta pernikahan sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo telah usai. Tabungan Ibu Aminah lunas tak bersisa, berganti dengan senyum kebahagiaan di wajah Rian, putra tunggalnya. Namun, bagi Ibu Aminah, kebahagiaan itu menyisakan sedikit rasa perih di hatinya. Kehadiran Elsa, sang menantu kota, di rumah panggung sederhana berdinding anyaman bambumu itu, membawa perubahan yang tak pernah Ibu Aminah bayangkan sebelumnya. Sejak hari pertama melangkah masuk rumah usang Ibu Aminah, Elsa sudah menunjukkan raut wajah yang penuh dengan ketidaksukaan. Ia menatap dinding bambu yang rapuh dengan tatapan meremehkan, mengendus udara desa yang sejuk namun sedikit berbau asap tungku dengan hidung berkerut, dan menatap lantai tanah di dapur dengan jijik. Bagi Elsa, rumah ini bukanlah sebuah hunian, melainkan sebuah tempat penyiksaan yang jauh dari kenyamanan hidup kota yang biasa ia jalani. Ia tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya saat melihat kondisi rumah Rian yang jauh dari bayangannya. Sebuah rumah panggung tua yang seolah-olah berteriak tentang kemiskinan pemiliknya. Ibu Aminah, dengan kelembutan hatinya, mencoba untuk memaklumi sikap Elsa. Ia berpikir bahwa Elsa hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, untuk terbiasa dengan kesederhanaan hidup desa, untuk menerima keadaan Rian apa adanya.
Ibu Aminah berharap bahwa seiring berjalannya waktu, Elsa akan luluh oleh kasih sayang tulus yang ia berikan, akan melihat ketulusan hati Rian yang begitu mencintainya, dan akan menerima rumah panggung sederhanamu itu sebagai rumahnya sendiri. Namun, harapan-harapan Ibu Aminah perlahan-lahan mulai memudar, terkikis oleh racun kesombongan yang mulai merayap di hati Elsa, menghancurkan kedamaian di rumah panggung mereka yang penuh kenangan. Racun kesombongan Elsa mulai terlihat jelas saat Rian pergi bekerja sebagai buruh tani di sawah milik tetangga. Di dusun Kaligono Kulon Progo ini, Rian harus memeras keringat di bawah terik matahari demi mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya, demi memberikan kehidupan yang layak untuk Elsa, istri tercintanya. Rian rela bekerja dari pagi hingga petang, memikul beban berat di pundaknya, demi melihat Elsa bahagia. Namun, saat Rian tidak ada di rumah, Elsa berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak lagi menyembunyikan rasa ketidaksukaannya terhadap kehidupan desa, terhadap rumah panggung usang Ibu Aminah, terhadap Ibu Aminah sendiri. Elsa memperlakukan Ibu Aminah tidak seperti seorang mertua, melainkan layaknya seorang pembantu di rumahnya sendiri. Ia menyuruh Ibu Aminah mengerjakan segala pekerjaan rumah, dari mencuci pakaian, membersihkan rumah, hingga memasak masakan istimewa untuknya. Sementara itu, Elsa hanya duduk santai di ruang tamu yang sempit, bermain telepon genggamnya, sambil mengeluh tentang udara desa yang pengap, tentang suara-suara alam yang asing bagi telinganya, tentang kehidupan desa yang membosankan. Ibu Aminah, dengan kesabaran yang tiada batas, mencoba untuk memenuhi segala permintaan Elsa. Ia mencuci pakaian Elsa dengan tangannya yang kasar, membersihkan setiap sudut rumah panggungmu itu hingga bersih, dan memasakkan masakan-masakan istimewa untuk Elsa, meskipun ia harus memeras keringat di dapur bambu yang panas dan berasap. Ibu Aminah rela melakukan semua itu demi kebahagiaan Rian, demi menjaga keharmonisan rumah tangga anaknya, demi melihat Rian selalu tersenyum bahagia. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah, tidak pernah menceritakan perlakuan Elsa kepada Rian. Ia memilih untuk memendam rasa perih di hatinya dalam diam, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan. Salah satu hal yang paling Elsa benci dari kehidupan desa di dusun Kaligono Kulon Progo ini adalah dapur bambu Ibu Aminah. Bagi Elsa, dapurmu itu adalah tempat yang menjijikkan, kotor, dan berasap. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ibu Aminah memasak menggunakan tungku kayu bakar yang asapnya seringkali mengepul tebal, memenuhi seisi dapur, dan menyelimuti pakaian-pakaian Elsa dengan bau asap yang tidak sedap. Elsa selalu mengeluh tentang asap dapur itu, tentang bau kayu bakar yang melekat di rambutnya, tentang kotoran abu yang beterbangan di dapur. Ia seringkali mengejek Ibu Aminah sebagai sosok yang purba, sosok yang tidak mau menerima kemajuan teknologi, sosok yang hidup dalam kegelapan masa lalu. Ejekan-ejekan Elsamu itu, meskipun menyakitkan hati Ibu Aminah, tidak pernah membuatnya berhenti memasak di dapur bambu. Ia percaya bahwa asap dapur itu adalah lambang kasih sayang, lambang dari setiap doa yang ia panjatkan untuk Rian dan Elsa. Asap dapurmu itu juga membawa kenangan-kenangan lama, kenangan tentang almarhum suaminya yang selalu membantunya mengambil kayu bakar di hutan, kenangan tentang Rian kecil yang selalu menemaninya memasak di dapur. Asap dapur bambu Ibu Aminah adalah asap penuh berkah, asap penuh cinta, asap yang tak pernah lelah membawa harapan-harapan indah. Kesombongan Elsa tidak mampu memadamkan api kasih sayang Ibu Aminah di dapur bambumu itu. Ia akan terus memasak dengan cinta, dengan doa, dengan harapan bahwa Allah akan selalu memberikan kebahagiaan kepada Rian dan Elsa. Elsa juga sangat membenci makanan-makanan desa yang biasa Ibu Aminah masak di dusun Kaligono Kulon Progo ini. Bagi Elsa, makanan-makananmu itu terlalu sederhana, tidak bermutu, dan tidak sesuai dengan lidahnya yang terbiasa dengan makanan-makanan kota yang serba lezat dan modern. Ia seringkali menolak makanan masakan Ibu Aminah, sambil mengejeknya sebagai makanan-makanan binatang. Ejekan-ejekan Elsamu itu, meskipun sangat menyakitkan hati Ibu Aminah, tidak pernah membuatnya berhenti memasak untuk Rian dan Elsa. Ibu Aminah tetap memasak makanan-masakan istimewa untuk Elsa, meskipun ia harus memeras keringat di dapur bambu yang panas dan berasap, meskipun ia harus mengeluarkan uang tabungan hari tuanya demi membeli bahan-bahan makanan kota untuk Elsa. Ibu Aminah rela melakukan semua itu demi kebahagiaan Rian,
demi melihat Elsa bahagia bersama putranya, demi menjaga keharmonisan rumah tangga Rian dan Elsa. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah, tidak pernah menceritakan perlakuan Elsa kepada Rian. Ibu Aminah memilih untuk memendam rasa perih di hatinya dalam diam, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan. Ia percaya bahwa Allah akan selalu memberikan kekuatan kepada Ibu Aminah, akan selalu memberikan kesabaran kepada Ibu Aminah, akan selalu memberikan kebahagiaan kepada Rian dan Elsa. Alhamdulillah, kasih sayang Ibu Aminah tidak pernah surut, tidak pernah padam, tidak pernah luluh oleh racun kesombongan Elsa. Ia akan terus memberikan yang terbaik bagi Rian dan Elsa, akan terus mendoakan kebahagiaan mereka, akan terus memberikan kasih sayang tulus kepada menantu pilihannya. Ibu Aminah mencoba untuk menyembunyikan perlakuan Elsa-mu itu dari Rian. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan Rian, tidak ingin membuat Rian kecewa dengan sikap istrinya, tidak ingin membuat Rian merasa bersalah karena telah membawa Elsa ke rumah panggung sederhana-mu itu. Saat Rian pulang bekerja, Ibu Aminah selalu tersenyum tulus, menyambut Rian dengan kehangatan, seolah-olah tidak ada masalah apa-apa di rumah. Ia selalu menceritakan hal-hal yang baik tentang Elsa kepada Rian, tentang bagaimana Elsa mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, tentang bagaimana Elsa membantunya mengerjakan pekerjaan rumah, tentang bagaimana Elsa mencintai Rian dengan tulus. Rian, yang begitu mencintai Elsa, percaya begitu saja dengan cerita-cerita Ibu Aminah. Ia tidak pernah curiga dengan sikap Elsa, tidak pernah melihat raut wajah Elsa yang penuh dengan ketidaksukaan saat Rian tidak ada di rumah, tidak pernah mendengar ejekan-ejekan Elsa kepada Ibu Aminah. Rian merasa sangat bahagia, merasa Allah telah memberikan istri yang sempurna untuknya, merasa kehidupan keluarganya akan selalu penuh dengan kebahagiaan. Rian tidak pernah menyadari bahwa di balik senyum tulus Ibu Aminah, tersimpan sebuah rasa perih yang teramat sangat, sebuah rasa sakit yang Ibu Aminah pendam dalam diam demi kebahagiaan putranya. Sementara itu, Elsa semakin berani dalam menunjukkan kesombongannya di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Ia seringkali memarahi Ibu Aminah dengan kata-kata yang kasar, meremehkan Ibu Aminah sebagai sosok yang tidak berpendidikan, mengejek Ibu Aminah sebagai sosok yang hidup dalam kemiskinan. Elsa seringkali memperlakukan Ibu Aminah tidak seperti seorang mertua, melainkan layaknya seorang binatang yang tidak berharga. Ia tidak pernah menghargai pengorbanan Ibu Aminah, tidak pernah melihat ketulusan hati Ibu Aminah, tidak pernah merasakan kasih sayang tulus Ibu Aminah. Bagi Elsa, Ibu Aminah hanyalah sebuah beban di hidupnya, sebuah penghalang di kebahagiaannya bersama Rian. Ia ingin sekali mengusir Ibu Aminah dari rumah panggung sederhanamu itu, ingin sekali hidup berdua saja bersama Rian di rumahmu itu, ingin sekali menghapus segala kenangan-kenangan tentang Ibu Aminah di rumahmu itu. Namun, Elsa tahu betul bahwa Rian sangat mencintai Ibu Aminah, bahwa Rian tidak akan pernah menyetujui keinginannya untuk mengusir Ibu Aminah. Ia hanya bisa menunjukkan kesombongannya saat Rian tidak ada di rumah, memuaskan rasa bencinya kepada Ibu Aminah dalam diam, sambil menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kebahagiaan Ibu Aminah. Kesombongan Elsa semakin merajalela, mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan di Dusun Kaligono Kulon Progo. Suasana di rumah panggung sederhana Ibu Aminah semakin hari semakin mencekam, ibarat sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Racun kesombongan Elsa sudah menyebar ke setiap sudut rumah, mematikan tawa dan keceriaan yang dulu pernah ada. Ibu Aminah, sang penjaga api kasih sayang di dapur bambu, semakin kurus dan terlihat ringkih. Gurat-gurat kelelahan dan kesedihan mendalam terukir jelas di wajah rentanya yang kian pucat. Namun, di hadapan Rian, Ibu Aminah tetap berusaha tegar, tetap tersenyum tulus, dan tetap menyembunyikan segala penderitaan batinnya. Ia tidak ingin putra tunggalnya itu merasa terbebani oleh konflik antara ibu dan istrinya. Ibu Aminah memilih untuk memikul beban beratmu itu seorang diri, menelan setiap hinaan dan cacian Elsa dengan penuh keikhlasan, demi menjaga kebahagiaan Rian, demi melihat putranya selalu tersenyum. Suatu sore, langit di atas perbukitan menoreh Kulon Progo tampak sangat mendung, seolah-olah ikut merasakan kesedihan mendalam yang melanda hati Ibu Aminah. Angin kencang berhembus, membawa hawa dingin yang menusuk tulang,
menggoyahkan dinding-dinding bambu rumah panggung mereka yang sudah mulai rapuh. Ibu Aminah sedang sibuk di dapur bambu yang panas dan berasap, menyiapkan makan malam untuk Rian yang sebentar lagi akan pulang bekerja. Rian, yang bekerja keras dari pagi hingga petang sebagai buruh tani di sawah milik tetangga, membutuhkan asupan makanan yang bergizi demi memulihkan tenaganya. Ibu Aminah memasak sayur lodeh kesukaan Rian, dengan harapan masakan sederhanamu itu dapat memberikan sedikit kebahagiaan dan kehangatan bagi putranya setelah seharian memeras keringat di bawah terik matahari. Asap tebal mengepul dari tungku kayu bakar, memenuhi seisi dapur, membuat mata Ibu Aminah terasa perih dan batuk-batuk kecil. Namun, ia tidak memperdulikannya. Bagi Ibu Aminah, asap dapurmu itu adalah lambang kasih sayang, lambang dari setiap doa yang ia panjatkan untuk kebahagiaan Rian. Sementara itu, Elsa sedang duduk bersantai di ruang tamu yang sempit, bermain telepon genggamnya dengan ekspresi bosan. Ia mengenakan pakaian-pakaian kota yang serba modern, jauh berbeda dengan Ibu Aminah yang hanya mengenakan kebaya lusuh dan kain batik usang. Elsa selalu mengeluh tentang udara desa yang pengap, tentang suara-suara alam yang asing bagi telinganya, tentang kehidupan desa yang membosankan. Bagi Elsa, kehidupan di Dusun Kaligono Kulon Progo ini adalah sebuah penyiksaan yang tidak ada habisnya. Ia merindukan kehidupan kota yang serba modern, merindukan teman-temannya, merindukan kenyamanan yang biasa ia jalani. Elsa seringkali memarahi Ibu Aminah dengan kata-kata yang kasar, meremehkan Ibu Aminah sebagai sosok yang tidak berpendidikan, mengejek Ibu Aminah sebagai sosok yang hidup dalam kemiskinan. Namun, Ibu Aminah, dengan kesabaran yang tiada batas, mencoba untuk memenuhi segala permintaan Elsa. Ia mencuci pakaian Elsa dengan tangannya yang kasar, membersihkan setiap sudut rumah panggungmu itu hingga bersih, dan memasakkan masakan-masakan istimewa untuk Elsa, meskipun ia harus memeras keringat di dapur bambu yang panas dan berasap. Tiba-tiba, Elsa berjalan menuju dapur dengan langkah yang angkuh, berniat mencari air minum sambil mengomel karena udara dapur yang pengap. Ia berteriak memanggil Ibu Aminah dengan nada yang kasar, menyuruhnya mengambilkan air minum untuknya. Ibu Aminah, yang sedang sibuk mengaduk sayur lodeh di atas tungku, segera meletakkan sendok sayur dan berjalan menuju meja untuk mengambilkan gelas air minum untuk Elsa. Ia melakukannya dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, meskipun ia harus menahan rasa sesak di dadanya karena asap dapur yang tebal. Namun, saat Ibu Aminah hendak memindahkan panci panas berisi sayur lodeh dari tungku ke atas rehal kayu tua di dekatnya, tangannya yang sudah gemetar karena kelelahan dan usia tua tidak sengaja menyenggol sebuah mangkuk kayu tua yang berisi bumbu dapur. Mangkuk kayumu itu jatuh dan menumpahkan isinya, membuat sedikit kuah sayur lodeh yang berminyak memercik dan mengenai ujung sandal baru milik Elsa, sandal putih bersih yang Elsa beli dengan uang tabungan hari tuanya Rian. Suasana di dapur bambumu itu seketika berubah menjadi sangat tegang. Waktu seolah-olah berhenti berdetak. Ibu Aminah, dengan raut wajah penuh ketakutan, menatap ujung sandal Elsa yang terkena percikan kuah sayur lodeh. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, kesalahan yang akan memicu kemarahan Elsa. Ibu Aminah segera mengambil kain lap dan mencoba untuk membersihkan ujung sandal Elsa dengan tangannya yang kasar dan gemetar. Ia melakukannya dengan penuh kehati-hatian, penuh rasa bersalah, sambil memohon maaf kepada Elsa. Namun, Elsa, yang sudah gelap mata, tidak memperdulikan permohonan maaf Ibu Aminah. Ia melihat percikan kuah sayur lodeh di sandalnya sebagai sebuah penghinaan besar, sebuah penghinaan terhadap dirinya dan kesombongannya. Racun kesombongan di hati Elsa mulai bergejolak, menghancurkan sisa-sisa kesabaran yang ia miliki, memicu kemarahan yang dahsyat yang siap meledak kapan saja. Sementara itu, mendung di atas perbukitan menoreh Kulon Progo semakin menebal, seolah-olah ikut merasakan ketegangan mendalam yang melanda dapur bambu Ibu Aminah. Angin kencang berhembus, menggoyahkan dinding-dinding bambu rumah panggung mereka yang sudah mulai rapuh, menciptakan suara-suara aneh yang asing bagi telinga Elsa. Kehidupan desa di Dusun Kaligono, yang biasanya tenang dan damai, kini berubah menjadi sebuah penyiksaan yang tidak ada habisnya bagi Elsa. Ia merasa terperangkap dalam kemiskinan, terperangkap dalam kehidupan desa yang membosankan, terperangkap dalam kesederhanaan hidup Ibu Aminah. Kesombongan Elsa semakin merajalela,
mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Alhamdulillah, Rian belum pulang dari bekerja, sehingga ia tidak melihat ketegangan mendalam yang melanda dapur bambu Ibu Aminah. Ibu Aminah berharap Rian tidak akan pernah tahu tentang perlakuan Elsa kepada dirinya. Berharap Rian selalu tersenyum bahagia. Berharap Allah selalu melindungi Rian dari segala bahaya. Namun, di balik asap dapur bambu yang selalu mengepulmu itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia tentang penderitaan batin Ibu Aminah. Rahasia tentang racun kesombongan di hati Elsa. Rahasia tentang percikan api di sore yang mendung. Mendung yang menggelayut tebal di atas perbukitan menoreh Kulon Progo seolah-olah menahan napas. Menyaksikan ketegangan yang kian memuncak di dapur bambu rumah Ibu Aminah. Di dalam ruangan yang pengap dan dipenuhi asap tungku kayu bakarmu itu, waktu seakan berhenti berdetak. Percikan kuah sayur lodeh berminyak di ujung sandal putih bersih milik Elsa memicu badai amarah yang dahsyat di hati menantu kotamu itu. Elsa menatap nodamu itu dengan tatapan mata yang menyala-nyala. Seolah-olah noda kecilmu itu adalah sebuah penghinaan besar yang tak termaafkan bagi kesombongannya. Racun kesombongan yang selama ini menggerogoti hatinya kini meledak, menghancurkan sisa-sisa kewarasan dan rasa hormat yang seharusnya ia miliki sebagai seorang menantu kepada mertuanya. Hati Ibu Aminah bergetar hebat melihat perubahan raut wajah Elsa yang penuh amarah. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Kesalahan hal sepele yang akan memicu petaka di rumah panggung sederhanamu itu. Ibu Aminah segera mengambil kain lep usang yang tergantung di dekat tungku. Tangannya yang kasar dan gemetar karena kelelahan dan usia tua mencoba untuk membersihkan ujung sandal Elsa dengan penuh kehati-hatian, penuh rasa bersalah, sambil memohon maaf kepada Elsa dengan suara yang bergetar menahan tangis. Ibu Aminah mencoba untuk menyembunyikan penderitaan batinnya dari Rian, putra tunggalnya. Ia memilih untuk memendam rasa perih di hatinya dalam diam, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan, demi menjaga keharmonisan rumah tangga Rian dan Elsa, demi melihat putranya selalu tersenyum bahagia. Namun, di hadapan Elsa, Ibu Aminah tidak berdaya. Ia merasa terperangkap dalam kemiskinan, terperangkap dalam kehidupan desa yang membosankan, terperangkap dalam kesederhanaan hidup Ibu Aminah. Kesombongan Elsa semakin merajalela, mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Alhamdulillah, Rian belum pulang dari bekerja, sehingga ia tidak melihat ketegangan mendalam yang melanda dapur bambu Ibu Aminah. Ibu Aminah berharap Rian tidak akan pernah tahu tentang perlakuan Elsa kepada dirinya, berharap Rian selalu tersenyum bahagia, berharap Allah selalu melindungi Rian dari segala bahaya. Namun, di balik asap dapur bambu yang selalu mengepulmu itu, tersimpan sebuah rahasia besar, rahasia tentang penderitaan batin Ibu Aminah, rahasia tentang racun kesombongan di hati Elsa, rahasia tentang percikan api di sore yang mendung. Elsa, yang sudah gelap mata, tidak memperdulikan permohonan maaf Ibu Aminah. Ia melihat percikan kuah sayur lodeh di sandalnya sebagai sebuah penghinaan besar, sebuah penghinaan terhadap dirinya dan kesombongannya. Racun kesombongan di hati Elsa mulai bergejolak, menghancurkan sisa-sisa kesabaran yang ia miliki, memicu kemarahan yang dahsyat yang siap meledak kapan saja. Ia tidak melihat Ibu Aminah sebagai seorang mertua, melainkan layaknya seorang binatang yang tidak berharga. Ia tidak pernah menghargai pengorbanan Ibu Aminah, tidak pernah melihat ketulusan hati Ibu Aminah, tidak pernah merasakan kasih sayang tulus Ibu Aminah. Bagi Elsa, Ibu Aminah hanyalah sebuah beban di hidupnya, sebuah penghalang di kebahagiaannya bersama Rian. Ia ingin sekali mengusir Ibu Aminah dari rumah panggung sederhanamu itu. Ingin sekali hidup berdua saja bersama Rian di rumahmu itu. Ingin sekali menghapus segala kenangan-kenangan tentang Ibu Aminah di rumahmu itu. Kesombongan Elsa semakin merajalela, mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Ibu Aminah mencoba untuk memenuhi segala permintaan Elsa. Ia mencuci pakaian Elsa dengan tangannya yang kasar, membersihkan setiap sudut rumah panggungmu itu hingga bersih, dan memasakkan masakan-masakan istimewa untuk Elsa, meskipun ia harus memeras keringat di dapur bambu yang panas dan berasap. Ibu Aminah rela melakukan semua itu demi kebahagiaan Rian, demi melihat Elsa bahagia bersama putranya, demi menjaga keharmonisan rumah tangga Rian dan Elsa. Elsa, dengan raut wajah penuh kemarahan yang dahsyat,
berteriak memaki Ibu Aminah dengan kata-kata yang sangat merendahkan. Suaranya yang melengking memecah keheningan di dapur bambu Mu itu, seolah-olah ikut menggoyahkan dinding-dinding bambu rumah panggung mereka yang sudah mulai rapuh. Elsa gelap mata, tidak lagi memperdulikan Ibu Aminah sebagai sosok seorang mertua, melainkan layaknya seorang binatang yang tidak berharga. Ia tidak puas hanya memaki. Racun kesombongan di hati Elsa menuntut lebih. Elsa, dengan mata yang menyala-nyala karena amarah, tega mengangkat kakinya yang mengenakan sandal putih bersihmu itu dengan kasar dan menendang tubuh rentan Ibu Aminah yang sedang terduduk di dekat tungku. Tendanganmu itu sangat keras, sangat brutal, tendangan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia lainnya, apalagi seorang menantu kepada mertuanya sendiri. Ibu Aminah, yang tak berdaya, jatuh terjungkal menahan rasa sakit di dadanya. Air matanya tumpah bukan hanya karena sakit fisik akibat tendangan Elsa-mu itu, melainkan karena hancurnya hati seorang ibu yang diperlakukan layaknya binatang oleh menantunya sendiri, menantu pilihan putra tunggalnya, menantu yang selama ini ia sayangi dan hormati. Ibu Aminah meratapi nasib di atas lantai dapur yang berdebu, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan, demi menjaga kebahagiaan Rian. Elsa pergi begitu saja meninggalkan Ibu Aminah yang menangis meratapi nasib di atas lantai dapur yang berdebu. Ia tidak memperdulikan Ibu Aminah yang kesakitan akibat tendangan murkanya, tidak memperdulikan penderitaan batin Ibu Aminah, tidak memperdulikan kasih sayang tulus Ibu Aminah. Bagi Elsa, Ibu Aminah hanyalah sebuah beban di hidupnya, sebuah penghalang di kebahagiaannya bersama Rian. Kesombongan Elsa semakin merajalela, mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Ibu Aminah mencoba untuk memenuhi segala permintaan Elsa. Ia mencuci pakaian Elsa dengan tangannya yang kasar, membersihkan setiap sudut rumah panggungmu itu hingga bersih, dan memasakkan masakan-masakan istimewa untuk Elsa, meskipun ia harus memeras keringat di dapur bambu yang panas dan berasap. Ibu Aminah rela melakukan semua itu demi kebahagiaan Rian, demi melihat Elsa bahagia bersama putranya, demi menjaga keharmonisan rumah tangga Rian dan Elsa. Alhamdulillah, Rian belum pulang dari bekerja, sehingga ia tidak melihat ketegangan mendalam yang melanda dapur bambu Ibu Aminah. Ibu Aminah berharap Rian tidak akan pernah tahu tentang perlakuan Elsa kepada dirinya, berharap Rian selalu tersenyum bahagia, berharap Allah selalu melindungi Rian dari segala bahaya. Namun, di balik asap dapur bambu yang selalu mengepulmu itu, tersimpan sebuah rahasia besar, rahasia tentang penderitaan batin Ibu Aminah, rahasia tentang racun kesombongan di hati Elsa, rahasia tentang tendangan murka di tengah asap dapur bambu. Dinding bambu di dapur Ibu Aminah di Dusun Kaligono Kulon Progo seolah-olah ikut menangis menyaksikan perlakuan kejam Elsa kepada Ibu Aminah. Asap tebal dari tungku kayu bakar mengepul, memenuhi seisi dapur, menyelimuti Ibu Aminah yang sedang terduduk di atas lantai dapur yang berdebu, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan. Ibu Aminah mencoba untuk menahan rasa sakit di dadanya akibat tendangan Elsa-mu itu, mencoba untuk menahan rasa perih di hatinya akibat hinaan dan cacian Elsa-mu itu, mencoba untuk menahan air mata yang tumpah di pipinya yang keriput. Ibu Aminah memilih untuk memendam rasa perih di hatinya dalam diam, demi menjaga kebahagiaan Rian, demi menjaga keharmonisan rumah tangga putranya, demi melihat Rian selalu tersenyum bahagia. Namun, di hadapan Elsa, Ibu Aminah tidak berdaya. Kesombongan Elsa semakin merajalela, mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Ibu Aminah rela bekerja dari pagi hingga petang, memikul beban berat di pundaknya, demi melihat Rian tumbuh sehat dan bahagia. Tangan Ibu Aminah yang kasar, penuh dengan luka-luka kecil karena bekerja di pasar dan di dapur, tidak pernah lelah memberikan kasih sayang kepada Rian. Kasih sayang Ibu Aminah adalah kasih sayang yang murni, kasih sayang yang tidak pernah mengharapkan balasan apa-apa. Sementara itu, Elsa berjalan menuju ruang tamu yang sempit dengan langkah yang angkuh, tidak memperdulikan Ibu Aminah yang sedang kesakitan di dapur bambumu itu. Ia merasa puas telah meluapkan amarahnya kepada Ibu Aminah, merasa Allah telah memberikan hukuman yang setimpal kepada Ibu Aminah atas kesalahannya, kesalahan hal sepele yang telah menodai sandal baru milik Elsa. Elsa tidak pernah menyadari bahwa tindakannya itu adalah sebuah dosa besar, dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah,
dosa yang akan memicu petaka di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Kesombongan Elsa semakin merajalela, menghancurkan kedamaian di rumah panggung mereka yang penuh kenangan. Ibu Aminah mencoba untuk memenuhi segala permintaan Elsa. Ia mencuci pakaian Elsa dengan tangannya yang kasar, membersihkan setiap sudut rumah panggungmu itu hingga bersih, dan memasakkan masakan-masakan istimewa untuk Elsa, meskipun ia harus memeras keringat di dapur bambu yang panas dan berasap. Ibu Aminah rela melakukan semua itu demi kebahagiaan Rian, demi melihat Elsa bahagia bersama putranya, demi menjaga keharmonisan rumah tangga Rian dan Elsa. Alhamdulillah, Rian belum pulang dari bekerja, sehingga ia tidak melihat ketegangan mendalam yang melanda dapur bambu Ibu Aminah. Ibu Aminah berharap Rian tidak akan pernah tahu tentang perlakuan Elsa kepada dirinya, berharap Rian selalu tersenyum bahagia, berharap Allah selalu melindungi Rian dari segala bahaya. Asap dapur bambu Ibu Aminah di Dusun Kaligono Kulon Progo terus mengepul, memenuhi seisi dapur, menyelimuti Ibu Aminah yang sedang terduduk di atas lantai dapur yang berdebu, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan. Asapmu itu membawa kenangan-kenangan lama, kenangan tentang almarhum suaminya yang selalu membantunya mengambil kayu bakar di hutan, kenangan tentang Rian kecil yang selalu menemaninya memasak di dapur bambu, kenangan tentang kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang pernah mereka alami di rumah panggung sederhanamu itu. Namun, kini asapmu itu juga membawa rasa perih di hati Ibu Aminah, rasa sakit di dadanya akibat tendangan Elsamu itu, rasa sedih di jiwanya akibat racun kesombongan di hati Elsa. Ibu Aminah berharap asap dapur bambu ini akan selalu mengepul di rumah mereka, lambang kehidupan yang penuh cinta dan harapan, lambang dari setiap doa-doamu yang dipanjatkan di setiap masakan-masakannya. Kesombongan Elsa semakin merajalela, mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Alhamdulillah, Rian belum pulang dari bekerja, sehingga ia tidak melihat ketegangan mendalam yang melanda dapur bambu Ibu Aminah. Ibu Aminah berharap Rian tidak akan pernah tahu tentang perlakuan Elsa kepada dirinya, berharap Rian selalu tersenyum bahagia, berharap Allah selalu melindungi Rian dari segala bahaya. Asap tebal dari tungku kayu bakar di dapur bambu Ibu Aminah di Dusun Kaligono, Kulon Progo, perlahan-lahan mulai menipis, terbawa angin malam yang berhembus dingin menembus celah-celah dinding anyaman bambu. Di atas lantai tanah yang berdebu, Ibu Aminah masih terduduk lemas, mendekap dadanya yang terasa sangat sesak dan nyeri akibat tendangan murka Elsa, menantu kota yang sangat ia sayangi namun berhati iblismu itu. Air mata Ibu Aminah mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput dan kotor oleh abu tungku. Hatinya hancur berkeping-keping, hancur oleh kenyataan pahit bahwa menantu pilihannya tega memperlakukannya layaknya seekor binatang yang menjijikan hanya karena hal sepele, setetes kuah sayur lodeh di ujung sandalnya. Di dapur usangmu itu, Ibu Aminah meratapi nasibnya dengan penuh keikhlasan, menelan pil pahit kesombongan Elsa demi menjaga keharmonisan rumah tangga Rian, putra tunggalnya. Ia memilih untuk memendam rasa perih di hatinya dalam diam, menanggung penderitaan batinmu itu seorang diri, tanpa berani menceritakannya kepada siapapun, apalagi kepada Rian yang sangat mencintai istrinya-mu itu. Ibu Aminah berharap Rian tidak akan pernah tahu tentang kejadian memilukanmu itu, berharap Rian selalu tersenyum bahagia, berharap Allah selalu melindungi Rian dari segala bahaya. Alhamdulillah, Rian belum pulang bekerja, sehingga ia tidak melihat penderitaan Ibu Aminah yang teramat sangat menyayat hati nuranimu itu. Sementara itu, Elsa melangkah angkuh meninggalkan dapur bambu yang pengap dan berasap, menuju ruang tamu yang sempit. Wajahnya yang cantik namun penuh kesombongan itu menyiratkan rasa kepuasan setelah meluapkan amarahnya kepada ibu mertuanya sendiri. Elsa gelap mata, tidak lagi memperdulikan perasaan Ibu Aminah yang terluka akibat tendangan murkanya, tidak lagi menghormati Ibu Aminah sebagai sosok seorang mertua, tidak lagi merasakan kasih sayang tulus yang selama ini Ibu Aminah berikan kepadanya. Bagi Elsa, Ibu Aminah hanyalah sebuah beban di hidupnya, sebuah penghalang di kebahagiaannya bersama Rian. Kesombongan Elsa semakin merajalela, menghancurkan kedamaian di rumah panggung mereka yang penuh kenangan. Ibu Aminah mencoba untuk memenuhi segala permintaan Elsa. Ia mencuci pakaian Elsa dengan tangannya yang kasar, membersihkan setiap sudut rumah panggungmu itu hingga bersih, dan memasakkan masakan-masakan istimewa untuk Elsa, meskipun ia harus memeras keringat di dapur bambu yang panas dan berasap.
Ibu Aminah rela melakukan semua itu demi kebahagiaan Rian, demi melihat Elsa bahagia bersama putranya, demi menjaga keharmonisan rumah tangga Rian dan Elsa. Alhamdulillah, Rian belum pulang dari bekerja, sehingga ia tidak melihat ketegangan mendalam yang melanda dapur bambu Ibu Aminah. Ibu Aminah berharap Rian tidak akan pernah tahu tentang perlakuan Elsa kepada dirinya, berharap Rian selalu tersenyum bahagia, berharap Allah selalu melindungi Rian dari segala bahaya. Elsa menghempaskan tubuhnya di atas kursi kayu yang sudah kusam di ruang tamu yang sempit, tidak memperdulikan Ibu Aminah yang kesakitan di dapur bambumu itu. Ia merasa puas telah meluapkan amarahnya kepada Ibu Aminah, merasa Allah telah memberikan hukuman yang setimpal kepada Ibu Aminah atas kesalahannya, kesalahan hal sepele yang telah menodai sandal baru milik Elsa. Elsa tidak pernah menyadari bahwa tindakannya itu adalah sebuah dosa besar, dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah, dosa yang akan memicu petaka di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Kesombongan Elsa semakin merajalela, menghancurkan kedamaian di rumah panggung mereka yang penuh kenangan. Namun, keadilan Tuhan tidak pernah tidur. Belum sempat Elsa melangkahkan kaki keluar dari area dapur, sebuah kejadian aneh dan mengerikan langsung menimpanya seketika itu juga. Kaki yang ia gunakan untuk menendang Ibu Aminah tiba-tiba mengalami kram yang luar biasa hebat, hingga posisinya melintir ke belakang. Elsa menjerit kesakitan yang teramat sangat. Tubuhnya ambruk ke tanah. Berhari-hari setelah kejadian itu, kaki Elsa membusuk secara misterius dan mengeluarkan bau hangus seperti kayu bakar, membuat dokter sekalipun angkat tangan. Di akhir hidupnya, ia hanya bisa merangkak di pelataran rumah memohon ampunan dari ibu mertua yang telah ia zalimi. Tiba-tiba, di tengah kesunyian ruang tamu, sebuah rasa kram yang luar biasa dahsyat menyerang kaki kanan Elsa, kaki yang ia gunakan untuk menendang tubuh rentan Ibu Aminah di dapur bambumu itu. Krammu itu datang dengan sangat tiba-tiba, sangat kuat, sangat menyakitkan, seolah-olah ada ribuan jarum kasat mata yang menusuk-menusuk otot-otot kakinya. Elsa tersentak, wajahnya memucat, matanya membelalak menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Ia mencoba untuk menggerakkan kakinya, namun kakimu itu terasa sangat kaku, sangat berat, sangat kaku, layaknya sebuah bongkahan batu yang tidak bernyawa. Rasa sakitmu itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat Elsa terjatuh dari kursi kayu yang sudah kusam, ambruk di atas lantai semen yang dingin di ruang tamumu itu. Elsa menjerit histeris, suaranya yang melengking memecah keheningan di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini, seolah-olah ikut menggoyahkan dinding-dinding bambu rumah panggung mereka yang sudah mulai rapuh. Asap tebal dari tungku kayu bakar mengepul, memenuhi seisi dapur, menyelimuti Ibu Aminah yang sedang terduduk di atas lantai dapur yang berdebu, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan. Ibu Aminah terkejut mendengar jeritan Elsa. Ia mencoba untuk bangkit berdiri meskipun dadanya masih terasa sangat sesak dan nyeri. Dengan langkah kaki yang gemetar, Ibu Aminah mencoba untuk berjalan menuju ruang tamu, mengikuti sumber suara jeritan Elsa yang teramat sangat memilukanmu itu. Sesampainya di ruang tamu yang sempit, Ibu Aminah terkejut melihat Elsa yang tergeletak di atas lantai semen, memegang kaki kanannya dengan wajah penuh kesakitan yang dahsyat. Ibu Aminah segera berlutut di dekat Elsa, mencoba untuk melihat apa yang terjadi pada menantunya itu. Namun, Ibu Aminah tersentak melihat kondisi kaki kanan Elsa. Kakimu itu melintir ke belakang dengan posisi yang sangat aneh. Posisi yang tidak masuk akal bagi seorang manusia normal. Krammu itu masih sangat kuat, membuat otot-otot kaki Elsa menegang keras, layaknya sebuah kawat baja yang ditarik kencang. Elsa menjerit kesakitan yang teramat sangat. Air matanya tumpah deras, membasahi wajah cantiknya yang kini penuh dengan raut wajah keputusasaan yang kelam. Ibu Aminah mencoba untuk memijat kaki Elsa dengan tangannya yang kasar, mencoba untuk meredakan rasa sakit yang Elsa rasakan. Namun, kaki Elsa terasa sangat panas, sangat kaku, layaknya sebuah benda yang terbakar di dalam api neraka. Elsa berteriak memarahi Ibu Aminah, menyuruhnya menjauh, menganggap Ibu Aminah sebagai sosok seorang penyihir yang telah mengutuknya. Di tengah kesombongannya yang kian merajalela, Elsa menuduh Ibu Aminah sebagai dalang di balik petaka yang menimpanya. Ia meremehkan Ibu Aminah sebagai sosok seorang dukun kampung yang menggunakan ilmu hitam demi membalas dendam atas perlakuan Elsa kepada dirinya.
Elsa tidak pernah menyadari bahwa kejadian mengerikanmu itu adalah sebuah balasan nyata dari Allah. Balasan tunai atas dosa-dosa besar yang telah ia perbuat. Balasan instan atas tendangan murkanya kepada Ibu Aminah di dapur bambumu itu. Krammu itu semakin kuat. Rasa sakitmu itu semakin dahsyat. Petakamu itu semakin mengerikan di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Ibu Aminah mencoba untuk mendoakan Elsa, memohon kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada Elsa, memohon kepada Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada Rian dan Elsa. Namun, Elsa tidak memperdulikan doa-doa Ibu Aminah. Ia terus memaki Ibu Aminah dengan kata-kata yang kasar, meremehkan Ibu Aminah sebagai sosok seorang mertua yang tidak berdaya. Kesombongan Elsa semakin merajalela, menghancurkan kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Alhamdulillah, Rian belum pulang dari bekerja, sehingga ia tidak melihat petaka mengerikan yang menimpa istri tercintanya Mu itu. Ibu Aminah berharap Rian tidak akan pernah tahu tentang kejadian memilukanmu itu, berharap Rian selalu tersenyum bahagia, berharap Allah selalu melindungi Rian dari segala bahaya. Asap tebal dari tungku kayu bakar terus mengepul di dapur bambu Ibu Aminah, memenuhi seisi dapur, menyelimuti rumah panggung sederhanamu itu, seolah-olah ikut merasakan kengerian di ruang tamu. Di tengah kepungan asap dan jeritan histeris Elsa, petakamu itu semakin mengerikan, krammu itu semakin dahsyat, rasa sakitmu itu semakin tidak tertahankan. Elsa memegangi kakinya yang melintir ke belakang dengan wajah penuh penderitaan batin yang kelam. Rasa sakitmu itu seolah-olah merobek-robek setiap sendi di tubuh cantiknya. Ibu Aminah mencoba untuk memanggil Rian, mencoba untuk memberitahu putranya tentang petaka mengerikan yang menimpa istrinya Mu itu. Namun, Ibu Aminah tidak berani. Ia takut Rian tidak akan pernah percaya tentang kejadianmu itu. Takut Rian tidak akan pernah memaafkan Ibu Aminah atas petakamu itu. Takut Rian akan meninggalkan Ibu Aminah seorang diri di rumah panggung sederhanamu itu. Ibu Aminah memilih untuk memendam rasa ketakutanmu itu seorang diri, menanggung penderitaan batinmu itu seorang diri, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan. Kesombongan Elsa semakin merajalela, mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kekuatan kepada Ibu Aminah, memberikan kesabaran kepada Ibu Aminah, memberikan keikhlasan kepada Ibu Aminah untuk menanggung penderitaan batinmu itu seorang diri. Jeritan histeris Elsa terus menggema memecah keheningan malam di Dusun Kaligono Kulon Progo, seolah-olah ikut merobek-robek hati siapa saja yang mendengarnya. Di ruang tamu yang sempit dan remang-remangmu itu, raga cantik Elsa tergeletak tak berdaya di atas lantai semen yang dingin. Kedua tangannya mencengkeram erat kaki kanannya yang melintir ke belakang dengan posisi yang teramat sangat mengerikan. Posisi yang tidak masuk akal bagi nalar manusia normal manapun. Wajah Elsa yang biasanya dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan kota, kini berubah drastis menjadi pucat pasi seputih kapas, bermandikan keringat dingin yang bercucuran deras membasahi seluruh tubuhnya. Matanya membelalak lebar, memancarkan rasa ketakutan yang teramat sangat mendalam. Rasa sakit yang tak terperikan yang seolah-olah meremukan setiap sendi dan tulang di tubuhnya. Di dapur bambu yang pengap, asap tebal dari tungku kayu bakar yang perlahan-lahan mulai mengecil masih mengepul tipis, menyelimuti rumah panggung sederhanamu itu, seolah-olah ikut merasakan kengerian yang sedang terjadi di ruang tamu. Ibu Aminah, meskipun dadanya masih terasa sangat sesak dan nyeri akibat tendangan murka Elsa, mencoba untuk mendekati menantunya Mu itu dengan langkah kaki yang gemetar hebat. Hatinya diliputi rasa panik dan kebingungan yang teramat sangat mendalam. Ia ingin sekali membantu Elsa, meredakan rasa sakit yang menantunya Mu itu rasakan. Namun Ibu Aminah tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Petaka mengerikan Mu itu benar-benar melumpuhkan akal sehatnya. Ibu Aminah mencoba untuk menyembunyikan penderitaan batinnya dari Rian, putra tunggalnya. Ia memilih untuk memendam rasa perih di hatinya dalam diam, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan, demi menjaga keharmonisan rumah tangga Rian dan Elsa, demi melihat putranya selalu tersenyum bahagia. Namun, di hadapan Elsa, Ibu Aminah tidak berdaya. Ia merasa terperangkap dalam kemiskinan, terperangkap dalam kehidupan desa yang membosankan, terperangkap dalam kesederhanaan hidup Ibu Aminah. Kesombongan Elsa semakin merajalela, mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Alhamdulillah,
Rian belum pulang dari bekerja, sehingga ia tidak melihat ketegangan mendalam yang melanda dapur bambu Ibu Aminah. Ibu Aminah berharap Rian tidak akan pernah tahu tentang perlakuan Elsa kepada dirinya. Berharap Rian selalu tersenyum bahagia. Berharap Allah selalu melindungi Rian dari segala bahaya. Namun, di balik asap dapur bambu yang selalu mengepulmu itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia tentang penderitaan batin Ibu Aminah. Rahasia tentang racun kesombongan di hati Elsa. Rahasia tentang bau hangus petaka kesombongan. Elsa, yang sudah gelap mata karena rasa sakit yang teramat sangat dahsyatmu itu, terus berteriak memaki Ibu Aminah dengan kata-kata yang sangat merendahkan, menuduh mertuanya Mu itu sebagai dalang di balik petaka yang menimpanya. Ia meremehkan Ibu Aminah sebagai sosok seorang dukun kampung yang menggunakan ilmu hitam demi membalas dendam atas perlakuan Elsa kepada dirinya. Elsa tidak pernah menyadari bahwa kejadian mengerikanmu itu adalah sebuah balasan nyata dari Allah. Balasan tunai atas dosa-dosa besar yang telah ia perbuat. Balasan instan atas tendangan murkanya kepada Ibu Aminah di dapur bambumu itu. Krammu itu semakin kuat. Rasa sakitmu itu semakin dahsyat. Petakamu itu semakin mengerikan di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Di tengah jeritan histeris Elsa, dinding-dinding bambu rumah panggung mereka seolah-olah ikut bergetar. Seolah-olah ikut merasakan penderitaan batin Ibu Aminah. Asap tebal dari tungku kayu bakar terus mengepul, memenuhi seisi dapur, menyelimuti Ibu Aminah yang mencoba untuk mendoakan Elsa, memohon kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada menantunya Mu itu. Namun, Elsa terus memaki Ibu Aminah. Kesombongannya semakin merajalela, menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang ia miliki. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekati rumah panggung sederhana Ibu Aminah. Itu adalah Rian, putra tunggal Ibu Aminah yang baru saja pulang bekerja sebagai buruh tani di sawah milik tetangga di Dusun Kaligono Kulon Progo. Rian terkejut mendengar jeritan histeris istrinya dari kejauhan. Hatinya diliputi rasa cemas dan ketakutan yang teramat sangat mendalam. Ia mempercepat langkah kakinya, berlari menuju rumah panggungmu itu, meninggalkan segala rasa lelah setelah seharian memeras keringat di bawah terik matahari. Sesampainya di depan pintu rumah, Rian tertegun melihat pintu rumah yang terbuka lebar. Asap tipis dari tungku kayu bakar mengepul keluar dari celah-celah dinding anyaman bambu. Rian segera melangkah masuk ke dalam rumah. Hatinya berdegup kencang menahan rasa cemas yang kian memuncak. Sesampainya di ruang tamu yang sempitmu itu, Rian tersentak melihat istrinya Mu itu, Elsa, yang tergeletak di atas lantai semen yang dingin, memegang kakinya yang melintir ke belakang dengan wajah penuh penderitaan batin yang kelam. Rian melihat Ibu Aminah yang berdiri di dekat Elsa dengan raut wajah penuh ketakutan dan kebingungan. Rian segera berlutut di dekat Elsa, mencoba untuk merangkul tubuh istrinya Mu itu. Hatinya hancur melihat kondisi Elsa yang teramat sangat memilukanmu itu. Elsa, melihat kedatangan Rian, semakin berteriak histeris, menunjuk Ibu Aminah dengan jari tangannya yang gemetar, menuduh mertuanya Mu itu sebagai sosok seorang penyihir yang telah mengutuknya. Ia menceritakan kejadian di dapur bambumu itu dengan versi yang berbeda, versi yang menempatkan Ibu Aminah sebagai pihak yang bersalah, versi yang penuh dengan racun kesombongan Elsa. Rian, yang begitu mencintai Elsa, percaya begitu saja dengan cerita-cerita istrinya Mu itu. Ia menatap Ibu Aminah dengan tatapan mata yang penuh kekecewaan dan amarah, menuduh ibunya Mu itu telah mencelakai Elsa demi membalas dendam atas perlakuan Elsa kepada dirinya. Hati Ibu Aminah hancur berkeping-keping mendengar tuduhan putranya Mu itu. Ia mencoba untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Rian. Mencoba untuk menceritakan perlakuan Elsa kepada dirinya di dapur bambumu itu. Namun, Rian tidak memperdulikan penjelasan Ibu Aminah. Ia lebih memilih untuk percaya kepada istrinya Mu itu, lebih memilih untuk melindungi kesombongan Elsa, lebih memilih untuk menyakiti hati ibunya Mu itu. Ibu Aminah memilih untuk diam, memendam rasa perih di hatinya dalam diam, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan, demi kebahagiaan Rian. Malam semakin larut di Dusun Kaligono Kulon Progo. Suasana di rumah panggung sederhana Ibu Aminah semakin hari semakin mencekam. Kengerianmu itu seolah-olah merayap menembus celah-celah dinding anyaman bambu. Rian mencoba untuk memindahkan Elsa ke dalam kamar pengantin yang sederhana namun nyamanmu itu, tempat di mana mereka dulu merayakan malam pertama pernikahan mereka dengan penuh harapan-harapan indah.
Dengan susah payah, Rian mengangkat raga cantik Elsa yang terus mengerang kesakitan. Rasa sakitmu itu seolah-olah merobek-robek setiap sendi di tubuh cantiknya. Rian mencoba untuk meluruskan kaki kanan Elsa yang melintir ke belakangmu itu. Mencoba untuk meredakan kram yang teramat sangat dahsyatmu itu. Namun, kaki Elsa terasa sangat panas, sangat kaku, layaknya sebuah bongkahan batu yang terbakar di dalam api neraka. Elsa menjerit histeris setiap kali Rian mencoba untuk menyentuh kakinya. Jeritanmu itu seolah-olah ikut menggoyahkan dinding-dinding bambu rumah panggung mereka yang sudah mulai rapuh. Asap tebal dari tungku kayu bakar terus mengepul di dapur bambu, memenuhi seisi dapur, menyelimuti Ibu Aminah yang sedang terduduk di atas lantai dapur yang berdebu, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan. Berhari-hari setelah kejadian mengerikanmu itu, kondisi Elsa semakin hari semakin memburuk. Petakamu itu tidak kunjung reda. Krammu itu tidak kunjung hilang. Rasa sakitmu itu tidak kunjung sembuh di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Rian mencoba untuk memanggil dukun kampung dan mantri kesehatan demi menyembuhkan istrinya-mu itu. Namun mereka semua angkat tangan, tidak mampu menjelaskan petaka mengerikan yang menimpa Elsa-mu itu. Kondisi kaki kanan Elsa semakin hari semakin mengerikan. Kakimu itu membusuk secara misterius dan mengeluarkan bau hangus seperti kayu bakar yang terbakar di dalam tungku dapur bambu Ibu Aminah. Bau hangusmu itu menyelimuti seisi rumah panggung sederhanamu itu. Bau hangusmu itu seolah-olah ikut membawa kengerian dari api neraka. Elsa hanya bisa merangkak di pelataran rumah memohon ampunan dari ibu mertua yang telah ia zalimi. Kesombongan Elsa semakin merajalela, menghancurkan kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Alhamdulillah, Ibu Aminah selalu sabar merawat Elsa, meskipun ia harus menahan rasa perih di hatinya akibat hinaan dan cacian Elsa-mu itu. Ibu Aminah percaya bahwa Allah selalu melindungi Rian dan Elsa dari segala bahaya. Malam merayap semakin pekat di perbukitan menoreh Kulon Progo. Udara dingin Dusun Kaligono terasa semakin mencekam, menusuk hingga ke sumsum tulang. Di dalam rumah panggung sederhana Ibu Aminah, suasana duka dan kengerian berbaur menjadi satu, menciptakan beban batin yang teramat berat bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Bau busuk yang menyengat, bercampur dengan aroma hangus misterius layaknya kayu bakar yang terbakar di tungku dapur bambu, semakin kuat tercium, memenuhi setiap sudut ruangan, menembus celah-celah dinding anyaman bambumu itu. Di dalam kamar pengantin yang dulu penuh dengan harapan-harapan indah, raga Elsa tergeletak tak berdaya di atas ranjang kayu tua. Kondisinya kini teramat sangat memilukan, jauh berbeda dengan sosok menantu kota yang sombong dan angkuhmu itu. Kaki kanannya, kaki yang ia gunakan untuk menendang Ibu Aminah, kini telah menghitam seluruhnya, membusuk secara misterius dan mengeluarkan cairan kental berwarna gelap yang menyebarkan bau hangus petaka kesombonganmu itu. Wajah cantik Elsa kini berubah drastis menjadi cekung, matanya kuyu tanpa sinar kehidupan, bibirnya yang pucat pasi terus mengerang pelan, meratapi nasib malang yang menimpanya. Asap tipis dari tungku dapur bambu yang perlahan-lahan mulai pada masih mengepul tipis, menyelimuti rumah panggung sederhanamu itu, seolah-olah ikut meratapi akhir tragis kesombongan Elsa. Ibu Aminah mencoba untuk menyembunyikan penderitaan batinnya dari Rian, putra tunggalnya. Ia memilih untuk memendam rasa perih di hatinya dalam diam, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan, demi menjaga keharmonisan rumah tangga Rian dan Elsa, demi melihat putranya selalu tersenyum bahagia. Namun, di hadapan Elsa, Ibu Aminah tidak berdaya. Ia merasa terperangkap dalam kemiskinan, terperangkap dalam kehidupan desa yang membosankan, terperangkap dalam kesederhanaan hidup Ibu Aminah. Kesombongan Elsa semakin merajalela, mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Alhamdulillah, Rian selalu setia mendampingi Elsa di saat-saat terakhirnya, meskipun hatinya hancur melihat kondisi istri tercintanya-mu itu. Ibu Aminah berharap Rian tidak akan pernah tahu tentang perlakuan Elsa kepada dirinya, berharap Rian selalu tersenyum bahagia, berharap Allah selalu melindungi Rian dari segala bahaya. Namun, di balik asap dapur bambu yang selalu mengepulmu itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia tentang penderitaan batin Ibu Aminah. Rahasia tentang racun kesombongan di hati Elsa. Rahasia tentang akhir tragis kesombongan di ujung derita. Rian, putra tunggal Ibu Aminah,
duduk bersimpuh di samping ranjang Elsa dengan wajah penuh penderitaan batin yang kelam. Hatinya hancur berkeping-keping melihat istri tercintanya Mu itu menderita petaka mengerikan yang tidak masuk akal bagi nalar manusia normal manapun. Rian merasa bersalah karena tidak mampu menyembuhkan Elsa, merasa Allah telah memberikan hukuman yang teramat sangat berat kepada istri tercintanya Mu itu atas dosa-dosa yang tidak Rian ketahui. Rian terus memegangi tangan Elsa yang dingin, mencoba untuk memberikan kehangatan dan kekuatan kepada istrinya Mu itu. Hatinya tak henti-hentinya mendoakan kebahagiaan Elsa. Namun, Elsa tidak memperdulikan keberadaan Rian. Ia terus mengerang kesakitan. Rasa sakitmu itu seolah-olah merobek-robek setiap sendi di tubuh cantiknya. Rian menatap Ibu Aminah yang sedang duduk di sudut kamar dengan raut wajah penuh kesedihan. Hatinya diliputi rasa penyesalan karena telah menuduh ibunya Mu itu mencelakai Elsa. Rian menyadari bahwa Allah selalu melindungi Ibu Aminah dari segala bahaya, memberikan kekuatan kepada ibunya Mu itu untuk selalu sabar merawat Elsa. Rian memilih untuk memendam rasa bersalah Mu itu dalam diam, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan. Di tengah jeritan histeris Elsa, bau hangus petaka kesombongan semakin kuat tercium di rumah panggung sederhana Ibu Aminah di Dusun Kaligono, Kulon Progo. Bau hangus Mu itu seolah-olah membawa kengerian dari api neraka. Bau hangusmu itu seolah-olah ikut merobek-robek hati siapa saja yang menghirupnya. Elsa memegangi kakinya yang melintir ke belakang dengan wajah penuh penderitaan batin yang kelam. Rasa sakitmu itu seolah-olah merobek-robek setiap sendi di tubuh cantiknya. Ibu Aminah mencoba untuk mendekati Elsa, mencoba untuk memberikan air minum kepada menantunya Mu itu, mencoba untuk meredakan rasa sakit yang Elsa rasakan. Namun, Elsa berteriak memarahi Ibu Aminah, menyuruhnya menjauh, menganggap Ibu Aminah sebagai sosok seorang penyihir yang telah mengutuknya. Elsa tidak pernah menyadari bahwa kejadian mengerikanmu itu adalah sebuah balasan nyata dari Allah, balasan tunai atas dosa-dosa besar yang telah ia perbuat, balasan instan atas tendangan murkanya kepada Ibu Aminah di dapur bambumu itu. Krammu itu semakin kuat, rasa sakitmu itu semakin dahsyat. Petakamu itu semakin mengerikan di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono, Kulon Progo ini. Kesombongan Elsa semakin merajalela, menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang ia miliki. Tiba-tiba, di tengah kepungan bau hangus dan jeritan histeris Elsa, petakamu itu semakin mengerikan di rumah panggung sederhana Ibu Aminah di Dusun Kaligono, Kulon Progo. Kakinya yang melintir ke belakangmu itu, kaki kanan yang Elsa gunakan untuk menendang Ibu Aminah, tiba-tiba saja mengalami perubahan yang teramat sangat mengerikan. Kakimu itu seolah-olah terbakar oleh api neraka, mengeluarkan asap tipis dan bau hangus yang semakin kuat tercium. Rian menjerit histeris melihat kondisi kaki Elsa. Hatinya diliputi rasa ketakutan dan kebingungan yang teramat sangat mendalam. Ia mencoba untuk memadamkan api kasat matamu itu dengan tangannya yang gemetar. Namun tangannya terasa sangat panas, seolah-olah Rian sedang menyentuh bongkahan batu yang terbakar di dalam api neraka. Elsa berteriak memarahi Ibu Aminah, menuduh mertuanya Mu itu sebagai sosok seorang penyihir yang telah menggunakan ilmu hitam demi membalas dendam atas perlakuan Elsa kepada dirinya. Elsa tidak pernah menyadari bahwa kejadian mengerikan Mu itu adalah sebuah balasan nyata dari Allah, balasan tunai atas dosa-dosa besar yang telah ia perbuat, balasan instan atas tendangan murkanya kepada Ibu Aminah di dapur bambumu itu. Kesombongan Elsa semakin merajalela, menghancurkan kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono, Kulon Progo ini. Malam semakin larut di Dusun Kaligono, Kulon Progo. Kengerian di rumah panggung sederhana Ibu Aminah semakin hari semakin mencekam. Seolah-olah kengerianmu itu merayap menembus celah-celah dinding anyaman bambu. Elsa terus mengerang kesakitan di atas ranjang kayu tua. Rasa sakitmu itu seolah-olah merobek-robek setiap sendi di tubuh cantiknya. Rian mencoba untuk mendoakan Elsa, memohon kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada istri tercintanya Mu itu. Namun, doa-doa Rian tidak memperdulikan penderitaan batin Elsa. Ia terus mengerang kesakitan. Rasa sakitmu itu semakin dahsyat, kengerianmu itu semakin mengerikan. Ibu Aminah mencoba untuk mendekati Elsa, mencoba untuk memberikan air minum kepada menantunya Mu itu. Namun, Elsa terus memaki Ibu Aminah. Kesombongannya semakin merajalela, menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang ia miliki. Asap tebal dari tungku dapur bambu terus mengepul,
memenuhi seisi dapur, menyelimuti rumah panggung sederhana Mu itu, seolah-olah ikut merasakan kengerian di kamar pengantin. Petaka Mu itu semakin mengerikan di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Tepat di saat-saat terakhir kehidupan Elsa di Dusun Kaligono Kulon Progo, sebuah kejadian mengerikan langsung menimpanya seketika itu juga. Kaki kanannya yang melintir ke belakangmu itu seolah-olah terbakar habis oleh api kasat mata, meninggalkan bau hangus yang teramat sangat mengerikan di rumah panggung sederhana Ibu Aminah. Elsa menjerit histeris setiap kali Rian mencoba untuk menyentuh kakinya. Jeritanmu itu seolah-olah ikut menggoyahkan dinding-dinding bambu rumah panggung mereka yang sudah mulai rapuh. Asap tebal dari tungku dapur bambu terus mengepul di dapur bambu Ibu Aminah, memenuhi seisi dapur, menyelimuti Ibu Aminah yang sedang terduduk di atas lantai dapur yang berdebu, menelan pil pahit kesombongan Elsa dengan penuh keikhlasan. Rian menangis terseduh-seduh melihat kondisi istrinya Mu itu. Hatinya hancur melihat kondisi Elsa yang teramat sangat memilukan Mu itu. Elsa gelap mata, tidak lagi memperdulikan Ibu Aminah sebagai sosok seorang mertua, melainkan layaknya seorang binatang yang tidak berharga. Kesombongan Elsa semakin merajalela, mengancam kedamaian di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Asap tebal dari tungku dapur bambu Ibu Aminah terus mengepul, memenuhi seisi dapur, menyelimuti rumah panggung sederhana Mu itu, seolah-olah ikut merasakan kengerian di kamar pengantin. Petaka Mu itu semakin mengerikan di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Di tengah jeritan histeris Elsa dan bau hangus yang teramat sangat mengerikan Mu itu, raga cantik Elsa perlahan-lahan mulai kaku, napasnya perlahan-lahan mulai terhenti, detak jantungnya perlahan-lahan mulai padam di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Rian menangis terseduh-seduh memeluk tubuh istrinya Mu itu. Hatinya hancur melihat kondisi Elsa yang teramat sangat memilukan Mu itu. Ibu Aminah mencoba untuk mendekati Elsa, mencoba untuk mendoakan menantunya Mu itu, memohon kepada Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada Rian dan Elsa. Namun, Elsa terus memaki Ibu Aminah. Kesombongannya semakin merajalela, menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang ia miliki. Petaka Mu itu semakin mengerikan di rumah panggung sederhana di Dusun Kaligono Kulon Progo ini. Alhamdulillah, Rian selalu sabar merawat Elsa, meskipun ia harus menahan rasa perih di hatinya akibat perlakuan Elsa kepada ibunya Mu itu. Rian percaya bahwa Allah selalu melindungi Ibu Aminah dan Elsa dari segala bahaya.